Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Sebagai upaya membangun ASN yang berkualitas dan bebas korupsi, Ketua KPK Setio Budianto menekankan pentingnya integritas ASN sebagai penentu arah pembangunan bangsa. Ini disampaikannya pada saat menjadi narasumber dalam kegiatan di Aula Heritage Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta. Kegiatan sinergi ini juga memperkuat sinergi antara Kemenko PMK dan KPK dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai integritas. Dengan kolaborasi yang terbangun, diharapkan budaya kerja berintegritas semakin melekat di seluruh unit kerja. KPK bersama manajemen PT ASDP Indonesia Ferry Persero memetakan 3 program prioritas perbaikan, yakni pengadaan kapal baru, pengelolaan kapal, dan integrasi data manifest penumpang. Ketiga program tersebut diluncurkan dalam kick-off meeting di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK. Ketiga program ini dilakukan sebagai upaya pasca penanganan perkara dugaan korupsi terkait kerjasama usaha atau KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara atau JN oleh ASDP pada periode 2019 hingga 2022. Sebagai wujud komitmen memperkuat tata kelola pemerintahan daerah, KPK menggelar audiensi dan koordinasi strategis dengan pemerintah Kota Batu di Gedung Merah Putih KPK. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian rapat koordinasi kepala daerah di Yogyakarta. Dalam forum tersebut, KPK menekankan pentingnya langkah konkret dan terstruktur dalam perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Melalui Direktorat Koordinasi dan Supervisi, KPK juga mendorong upaya pencegahan korupsi secara sistemik di tingkat daerah dengan menyoroti aspek dan dana pokok pikiran atau POKIR DPRD, dana hibah, hingga proyek strategis daerah atau PSD. Memperingati Hari Anak Nasional 2025, KPK bersama Museum Bank Indonesia atau MUBI menggelar kegiatan edukatif bertajuk Edukasi Seru lewat nonton film dan jelajah museum di Auditorium MUBI, Jakarta. KPK mengajak puluhan pelajar dari berbagai sekolah menengah pertama di DKI Jakarta untuk belajar nilai-nilai anti korupsi melalui pendekatan kreatif dan menyenangkan melalui film. KPK menegaskan bahwa pendekatan edukatif semacam ini penting untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak usia dini. Setelah melintasi sejumlah kota kabupaten, roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi tiba di Kabupaten Majalengka. Pada lokasi terakhir roadshow JNBA ini, KPK menggelar sosialisasi anti korupsi yang menyasar para pelaku usaha, mahasiswa, hingga kepala desa. Selain itu, KPK juga mendorong para kepala daerah untuk menjadi garda terdepan dalam upaya pemberantasan korupsi. Sejak diluncurkan pada bulan Juni, roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi telah melewati berbagai kota kabupaten di wilayah Jawa Barat seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Majalengka. KPK menahan 2 tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gas alam cair atau liquefied natural gas atau LNG pada PT Pertamina tahun 2013 hingga 2020. Kedua tersangka yaitu HK selaku Direktur Gas PT Pertamina Persero tahun 2012 hingga 2014 dan YA selaku Senior Vice President Gas and Power Pertamina 2013 hingga 2014 dan Direktur Gas Pertamina 2015 hingga 2018. Keduanya ditahan selama 20 hari pertama di rutan KPK Jakarta. KPK terus melibatkan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU Hukum Acara Pidana atau RUU HAP melalui dialog terbuka di Gedung Merah Putih KPK. Keterlibatan ini dinilai penting untuk memastikan RUU HAP disusun secara komprehensif tanpa membuka celah pelemahan pemberantasan korupsi. KPK sendiri telah melakukan kajian mendalam melalui berbagai forum diskusi publik, FGD, dan pelibatan lintas pemangku kepentingan. Keterlibatan aktif masyarakat sipil diyakini menjadi elemen penting dalam memastikan RUU HAP disusun secara menyeluruh, tidak terburu-buru, dan tidak membuka peluang pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Koordinasi dan supervisi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di tingkat daerah tak henti dilakukan KPK. Dalam audiensi bersama dengan pemerintah Kabupaten Bojonegoro, KPK menyampaikan 10 rekomendasi berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Ke-10 rekomendasi tersebut yaitu Pokir DPRD, Proyek Strategis Daerah atau PSD, Data Hibah dan BKK, SOP Hibah dan Bansos, Dokumen Pokir, PBJ, Database Penyedia, Pendapatan Daerah, SPI dan MCP, serta Probity Audit. KPK mendorong transformasi budaya birokrasi melalui pengembangan pembelajaran integritas berbasis e-learning bagi ASN di seluruh Indonesia. Dalam FGD di Gedung ACLC, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menekankan pemanfaatan teknologi informasi sebagai peluang untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan transparan. Melalui pendekatan pembelajaran digital yang fleksibel dan interaktif, KPK berharap terjadi perubahan nyata dalam budaya kerja ASN. KPK memperkuat pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam dengan mendorong perbaikan tata kelola kehutanan. Dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menekankan pentingnya pemanfaatan kawasan hutan secara bijak sesuai regulasi agar penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat optimal. KPK bersama Seranas PK juga menyoroti belum adanya peta terpadu antara kementerian lembaga sebagai akar masalah sehingga mendorong implementasi penuh kebijakan satu peta. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan ke-5 Juli tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.